Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan mogok kerja atau yang dikenal dengan istilah strike. Kalau kita perhatikan di berbagai media massa, baik itu di koran, televisi, atau mungkin di radio, khususnya pada saat peringatan media pada tanggal 1 Mei, itu biasanya banyak sekali diliput berita-berita berkaitan dengan aksi mogok kerja yang memang dilakukan oleh teman-teman pekerja atau buruh maupun dilakukan juga oleh teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh dari Sabang sampai dengan Merauke. Faktanya, ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa mogok kerja ini sah-sah saja, boleh-boleh saja untuk dilakukan oleh teman-teman pekerja atau buruh atau teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang menilai bahwa aksi mogok kerja ini tidak boleh dilakukan. Mengapa? Karena di satu sisi sebagian masyarakat ini menilai bahwa aksi mogok kerja ini itu bisa menimbulkan kemacetan, kemudian bisa mengakibatkan aktivitas masyarakat sekitar menjadi terganggu, kemudian juga tidak jarang ditemuin atau dijumpai bahwa aksi mogok kerja ini ternyata berujung pada kerusuhan atau kericuhan yang tidak jarang pula merusak fasilitas umum hingga menimbulkan yang namanya korban jiwa dari masyarakat umum yang tidak ada sangkut pautnya dengan aksi mogok kerja ini. Nah, jadi untuk aksi mogok kerja atau strike ini sebenarnya boleh tidak sih untuk dilakukan? Mari kita merujuk ke pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 ini sudah diakomodir berkaitan dengan definisi atau makna dari apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mogok kerja itu sendiri. Mogok kerja merupakan tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Jadi ada 3 poin penting yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah direncanakan dan kemudian dilaksanakan. Jadi tidak berhenti hanya pada sebuah rencana saja tapi tidak dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu untuk aksi mogok kerja ini itu dilakukan secara bersama-sama, tidak sendirian. Kemudian yang ketiga, tujuan utama dilakukannya mogok kerja ini adalah untuk memperlambat atau bahkan menghentikan pekerjaan. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa memang ada pengaturan secara definisinya di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berarti boleh dong dilaksanakan atau dilakukan aksi mogok kerja ini. Nah, kita langsung merujuk ke dalam ketentuan pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana di dalam ketentuan pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini menyatakan bahwa pada prinsipnya mogok kerja atau strike ini merupakan hak dasar bagi pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau buruh yang dilakukan secara sah, tertib, damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Jadi harus dihargain bahwa aksi mogok kerja ini merupakan hak dasar yang dimiliki oleh teman-teman pekerja atau buruh maupun teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh. Untuk poin tertib dan damai ini bisa kita maknai bahwa setiap aksi mogok kerja yang dilakukan itu tidak boleh mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda dari perusahaan atau pengusaha atau bahkan dari masyarakat umum. Kemudian di poin yang kedua yaitu dinyatakan bahwa sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Ini bisa kita maknai bahwa tidak tercapainya kesepakatan dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan oleh salah satu pihak itu tidak mau melakukan perundingan atau memang perundingan itu menyalami yang namanya jalan buntu. Meskipun tadi sudah dikatakan bahwa mogok kerja ini merupakan hak dasar, namun bagi teman-teman pekerja atau buruh maupun teman-teman serikat pekerja atau buruh yang memang bekerja di sektor kepentingan umum atau di sektor yang membahayakan keselamatan jiwa itu ada mekanisme tersendiri aturannya. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu kepentingan umum serta tidak membahayakan keselamatan jiwa. Kemudian juga mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan kalau misalnya mogok kerja itu memang dibolehkan karena sudah ada payung hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terus gimana? Kenapa masih banyak aksi-aksi mogok kerja yang dilakukan tetapi ternyata malah justru berakhir ricuh, kemudian merusak fasilitas umum hingga sampai pada tahapan menelan korban jiwa, khususnya bagi masyarakat umum yang memang tidak ada sangkut pautnya nih berkaitan dengan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh teman-teman pekerja atau buruh maupun teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh ini. Jadi sekali lagi, meskipun mogok kerja ini merupakan hak dasar, namun tetap ada aturan mainnya, terutama kita bisa merujuk ke pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sana diatur sedemikian rincinya berkaitan dengan aturan main untuk melaksanakan aksi mogok kerja ini. Adapun aturan main yang diakomodir di dalam ketentuan pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu yang pertama adalah sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum
aksi mogok kerja ini dilaksanakan, dari sisi pekerja atau buruh maupun dari serikat pekerja atau buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada siapa? Kepada pihak pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Jadi tidak asal-asalan aksi mogok kerja itu dilakukan, maunya hari ini dilakukan aksi, kemudian hari itu juga tanpa pemberitahuan kepada pihak pengusaha maupun pihak instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan, itu tidak boleh seperti itu. Jadi syarat yang pertama itu adalah wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis, yang mana untuk minimalnya adalah sekurang-kurangnya 7 hari bekerja. Adapun untuk pemberitahuan tertulis tadi itu harus memuat yang namanya waktu berkaitan dengan hari, tanggal, jam, kapan dimulai dan kapan diakhiri aksi mogok kerja tersebut. Kemudian juga harus dicantumkan tempat pelaksanaan aksi mogok kerja itu dilakukan. Kemudian juga alasan dan sebab mengapa mogok kerja itu dilakukan oleh teman-teman pekerja atau buruh dan teman-teman serikat pekerja atau buruh. Dan yang tidak kalah penting itu harus ada yang namanya tanda tangan dari ketua sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan aksi mogok kerja tersebut. Terus bagaimana dong kalau misalnya aksi mogok kerja ini dilakukan oleh teman-teman yang tidak tergabung dalam serikat pekerja atau buruh? Terus siapa dong yang harus menandatangani pemberitahuan tertulis tersebut? Nah, bagi teman-teman pekerja atau buruh yang memang tidak tergabung dalam serikat pekerja atau buruh, ini yang harus menandatangani pemberitahuan secara tertulis ini tadi adalah pekerja atau buruh yang memang ditunjuk sebagai koordinator atau sebagai bisa dikatakan sebagai penanggung jawab dari aksi mogok kerja tersebut. Nah, jadi jelas ya. Jadi untuk pelaksanaan aksi mogok kerja itu merupakan hak bagi teman-teman pekerja atau buruh maupun dari teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh. Namun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan main yang berlaku yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi jangan sampai setiap aksi mogok kerja yang dilaksanakan atau dilakukan itu tidak sesuai dengan aturan main yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Jika pelaksanaan aksi mogok kerja itu tidak dilakukan berdasarkan aturan main yang ada, maka aksi mogok kerja ini bisa dikatakan sebagai aksi mogok kerja yang tidak sah. Nah, itulah pentingnya mengapa setiap aksi mogok kerja yang memang dilakukan memang selain sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada dasarnya setiap aksi mogok kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan main yang berlaku, itu siapapun itu dilarang untuk membubarkan aksi mogok kerja tersebut, termasuk dari sisi pengusaha yang mungkin bisa dikatakan menolak aksi mogok kerja yang dilakukan oleh teman-teman pekerja atau buruh atau teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh. Itu tidak boleh, karena sekali lagi mogok kerja itu merupakan hak bagi teman-teman pekerja atau buruh dan teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh. Bahkan yang terpenting lagi, apabila mogok kerja itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan aturan main yang berlaku, siapapun dilarang melakukan pembubaran terhadap aksi mogok kerja tersebut, termasuk dalam hal ini adalah melakukan penangkapan, kemudian melakukan penahanan, dengan catatan memang aksi mogok kerja tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kemudian menjadi pertanyaan, jika memang mogok kerja ini dilakukan sesuai dengan aturan main, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terus bagaimana? Apakah upah dari teman-teman pekerja atau buruh maupun dari teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh ini apakah tetap dibayarkan? Karena dikenalkan yang namanya dengan asas no work no pay. Padahal untuk aksi mogok kerja ini kan istilahnya mereka tidak melaksanakan pekerjaan, mereka turun ke jalan dalam tanda kutip untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dari sisi pengusaha dilarang keras untuk mengganti pekerja atau buruhnya yang ikut melaksanakan aksi mogok kerja dengan pekerja lain yang ada di luar perusahaan. Itu sangat amat dilarang dalam undang-undang. Selain itu juga dari sisi pengusaha itu dilarang keras untuk menjatuhkan sanksi bagi teman-teman pekerja atau buruh yang ikut ke dalam aksi mogok kerja, dengan catatan sekali lagi mogok kerjanya tersebut memang sudah sesuai dengan prosedur atau aturan main yang ada di dalam undang-undang. Nah, oleh sebab itu, bagi teman-teman pekerja atau buruh dan teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh tidak perlu khawatir apabila memang ikut untuk melakukan aksi mogok kerja sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku, maka upahnya itu dijamin oleh undang-undang harus tetap dibayarkan oleh pihak pengusaha. Oke, sekian materi yang berkaitan dengan mogok kerja atau strike. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat